Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gong Wika. Saya di tahun ini selaku Ketua Panitia dan konseptor dari Ogoh-Ogoh Banjar Buana Merta ST Werdi Sesana. Di tahun ini kita mengangkat tema Ogoh-Ogoh yang selaras dengan tema yang ditentukan oleh Kesanga Festival 2026, yaitu Jala Sidi Suite, tentang pemulihan air untuk kesejahteraan. Dan di tahun ini kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, membuat suatu ogoh-ogoh yang mengangkat tema dan filosofi tentang pemulihan air yang ada di Buana Alit, yaitu di dalam diri kita sendiri, dimana kita mencoba untuk mencari suatu cerita dan lampan yang sesuai dengan konsep yang kita angkat di tahun ini. Dan akhirnya kita menemukan cerita, yaitu dalam cerita Adiparwo tentang pemutaran Gunung Mandaragiri dalam perebutan Tirta Amerta. Di mana suatu ketika diceritakan dalam kitab Adiparwo itu para dewa dan juga para asura atau detya ini sedang memperebutkan Tirta Amerta, yaitu air suci kehidupan abadi. Nah, ketika Tirta Amerta ini muncul ke permukaan, para asura atau para raksasa itu merebut Tirta Amerta itu dari para dewa. Dengan sebab itu Dewa Wisnu khawatir dan akhirnya menjelma menjadi seorang wanita cantik yang bernama Mohini, di mana Mohini ini ditugaskan untuk menggoda para asura dan raksasa sehingga mereka kehilangan fokus dan terbuai oleh nafsu akibat godaan dari Mohini. Nah, dengan dikuasainya hawa nafsu dalam diri asura tidak fokus dengan Tirta Amerta, dengan hal yang paling penting. Nah, ketika para asura sudah tidak fokus dengan Tirta Amerta, maka Mohini mencuri dan mengambil secara diam-diam Tirta Amerta tersebut, sehingga singkat cerita Tirta Amerta tersebut kembali ke tangan para dewa. Nah, di mana kisah ini menjadi gambaran kita di saat ini, di mana kita tidak bisa menjaga hal yang paling penting, yaitu kadar air yang ada di dalam tubuh kita, sehingga manusia itu ketika kekurangan kadar air, kita tidak akan bisa berpikir jernih, kita tidak akan bisa memilah mana hal baik, mana hal buruk. Divisualisasikan seperti para asura yang kehilangan fokus dan dikuasai oleh hawa nafsu sehingga kehilangan Tirta Amerta tersebut. Tentunya tema dan konsep ogoh-ogoh kita di tahun ini, kita mengangkat tentang isu-isu yang ada di dunia saat ini, di mana manusia terkadang terlalu mengurusi hal-hal yang besar sehingga mereka lupa untuk mengurusi dan memperdalam hal-hal yang lebih kecil dan terdekat dari dirinya. Contoh, kita harus peduli dulu dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah menjaga diri kita dengan baik, kita akan menjadi sehat. Ketika kita sudah sehat, kita akan bisa menjaga pola pikir kita, bisa memilah mana pikiran yang baik, mana pikiran buruk, sehingga ketika kita sudah menjaga pikiran kita dengan jernih, kita akan bisa memuliakan air di alam semesta seperti itu. Nah, kenapa kita membuat ogoh-ogoh dengan judul Yes Sajan? Karena kita ingin bagaimana caranya ogoh-ogoh ini menjadi hal yang orang-orang penasaran dengan judulnya gitu. Kenapa Yes Sajan gitu? Pasti orang pengen tahu dan baca sinopsis dari awal sampai akhir gitu. Dan selain itu, kami juga ingin membuat suatu judul yang benar-benar ikonik dan gampang diingat oleh orang gitu. Nah, kalau lebih dalamnya lagi, kenapa filosofinya, kenapa kita ngambil Yes Sajan? Karena kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Yeh itu artinya air, filosofinya sebagai sumber kehidupan. Kalau Sajan itu artinya benar, filosofinya sebagai kesadaran. Nah, jika kita gabungkan, maka makna filosofis dari judul Yes Sajan ini adalah kesadaran kita sebagai manusia untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Nah, kita juga ingin di tahun ini berkarya, bukan hanya menghasilkan karya ogoh-ogoh yang bagus dan baik, tetapi kita ingin karya kita ini dikenang dan menjadi suatu pemantik pengingat bagi orang-orang yang lupa akan kesadaran air dalam tubuhnya, sehingga ketika orang baca sampai akhir, mereka akan sadar dan akhirnya teringat, sehingga secara tidak langsung mereka akan berbicara, Yeh Sajan. Nah, terkait makna visualnya dari ogoh-ogoh Yes Sajan ini, kita ada total sebanyak 6 karakter di ogoh-ogoh ini. Yang pertama, karakter utamanya adalah Mohini, yaitu Dewi Cantik penjelmaan dari Dewa Wisnu, di mana Mohini ini digambarkan sebagai sosok yang anggun dengan gestur lembut dan tatapan memikat dalam posisi duduk tenang dan fokus kepada Tirta Amertanya. Nah, Mohini ini mengenakan busana dengan perpaduan warna yang berwarna emas dan juga biru, di mana emas ini melambangkan kemuliaan,
kesucian dan juga daya tarik, serta biru menegaskan bahwa Mohini merupakan manifestasi dari Dewa Wisnu. Dan Mohini ini jika dikaitkan dengan dunia sekarang, kita mencoba memvisualisasikan Mohini ini sebagai godaan duniawi. Nah, yang kedua ada karakter banteng, di mana banteng ini kita representasikan dengan tanduk sebagai simbol kekuatan yang keras, dominan, dan juga penuh ambisi. Di mana banteng ini gesturnya menginjak gagak dan juga rakun sambil menarik hidung gagak dengan tatapan terarah pada Mohini, merepresentasikan sifat banteng yang haus akan kekuasaan yang menindas demi mencapai keinginan. Kita ada karakter gagak, di mana gagak ini kita mencoba representasikan melalui ornamen berbulu yang melambangkan kecerdikan dan pikiran tajam. Dengan gestur merangkul dan ingin mencium Mohini, ini mempertegas bagaimana nafsu dengan hasrat yang menggebu-gebu dan tidak terkendali. Selanjutnya ada karakter ular, di mana ular ini kita representasikan melalui ekor melingkar dengan sorot mata yang tajam dan lidah menjulur. Muncul dari bawah dengan gerakan mengintai, ular melambangkan tipu daya, kelicikan tersembunyi, serta dorongan nafsu yang bergerak diam-diam namun berbahaya. Selanjutnya kita ada karakter harimau, di mana harimau ini kita representasikan melalui motif loreng pada tubuh, kaki, dan juga tangan sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Gestur menggelut paha rakun dengan ekspresi galak dan tatapan tajam menggambarkan dorongan agresif untuk merebut dan merusak. Yang terakhir kita ada karakter rakun, di mana rakun kita gambarkan dengan tubuh yang lentur sebagai simbol kelicikan dan juga manipulatif. Dalam posisi menunduk sambil membawa tirta amerta dengan tatapan kosong, rakun kita representasikan sebagai ironi, di mana ia sebenarnya memiliki sumber kehidupan, namun tidak menyadarinya. Sikap tubuh yang pasif dan tergolong monoton mencerminkan kehilangan arah dan juga lemahnya kendali batin dalam dirinya. Dan selain 6 karakter itu, kita juga membuat suatu visualisasi dari tirta amerta, di mana tirta amerta ini kita visualisasikan sebagai kendi emas bercahaya yang berputar di atas bunga teratai. Tirta amerta melambangkan air dalam tubuh manusia sebagai sumber kehidupan, kesadaran, dan juga kemampuan untuk mengendalikan diri. Hal unik yang kita tanamkan di ogoh-ogoh ini adalah yang pertama, kita ingin membuat suatu visualisasi ogoh-ogoh yang baru, di mana kita membuat suatu terobosan dari segi agamnya. Bisa dilihat dari sisi gagaknya, kita memainkan sedikit ekspresi di bagian wajahnya. Kita ingin menggambarkan bagaimana Asura itu terbuai oleh nafsunya, sehingga kita membuat ekspresi gagak itu seperti orang ingin mencium Mohini. Dan kedua, mungkin dari sisi gestur badan si rakunnya, di mana kita ingin membuat suatu ogoh-ogoh yang menonjolkan sisi anatomi tubuhnya, di mana kita memanfaatkan kelenturan tubuh rakun tersebut. Tantangan terbesar di tahun ini yang pertama dari segi pendanaan, di mana kita bisa dibilang di tahun ini kita starting dengan modal nekat, di mana kita starting benar-benar dengan modal nol. Dan kita ingin di tahun ini bagaimana kita membuat suatu karya yang benar-benar maksimal. Akhirnya kita menempuh segala cara dengan penggalian dana, sehingga kita bisa akhirnya menggarap suatu ogoh-ogoh yang bisa dikatakan terbaiklah di angkatan pengurus tahun ini. Selain pendanaan, yang kedua kita terkendala oleh waktu, di mana waktu benar-benar mepet sekali. Kita udah mencoba starting dari bulan awal Desember, tapi akhirnya dengan keterbatasan waktu itu kita bisa menyelesaikan ogoh-ogoh ini hamin 15 menit juri Kesanga Festival datang ke Banjar. Karena kita ada keterbatasan tenaga juga, di mana teman-teman kita di Pemuda juga ada yang beberapa masih kuliah, ada beberapa masih sekolah, dan juga ada kesibukan di dunia kerjanya, sehingga untuk membagi waktunya itu agak sulit. Kami berharap tentunya tradisi ogoh-ogoh ini tetap terus ajak dan bisa diteruskan oleh generasi-generasi muda ke depannya, karena seperti kita tahu, ogoh-ogoh saat ini sudah menjadi suatu daya tarik wisata, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dan tentunya kami berharap juga bukan hanya tradisi ogoh-ogohnya yang terus dilestarikan, melainkan juga kami berharap ke depannya ada
lomba-lomba dan juga kompetisi-kompetisi yang bisa diadakan untuk melestarikan ogoh-ogoh di Bali. Karena dengan adanya kompetisi, ini menjadi suatu pecutan bagi pemuda-pemuda dan generasi kedepannya untuk selalu berevolusi dan mengembangkan ogoh-ogoh ini ke depannya, baik dari sisi anatomi tubuhnya maupun dari sisi teknologinya. Karena apapun itu, ogoh-ogoh harus tetap berjalan selaras dengan kehidupan tradisi yang ada di Bali dan juga kehidupan modernisasi yang ada di dunia saat ini. Dan tentunya kami tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Denpasar dan juga Yuanda Kota Denpasar karena telah menyediakan wadah bagi kami untuk mengembangkan minat dan bakat kami di bidang ogoh-ogoh. Karena telah memberikan support bukan hanya membuat suatu event, melainkan mensupport dari segi pendanaan juga melalui BKK Kota. Dan selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus yang ada di SCT World di sana dan juga seluruh anggota SCT World di sana, termasuk juga seluruh pengurus Banjar Buana Merte dan seluruh warga Banjar Buana Merte, karena berkat dukungan semuanya, kami di sini bisa mewujudkan karya ogoh-ogoh Yes Sajan. Dan kami harap karya ogoh-ogoh di tahun ini bisa menjadi pecutan semangat untuk generasi kedepannya agar bisa lebih mengembangkan lagi kualitas ogoh-ogoh yang ada di Banjar Buana Merte. Karena di tahun ini kepengurusan kami juga kepengurusan di tahun terakhir, semoga kepengurusan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari tahun ini. Terima kasih banyak. Om Santi Santi Om.